Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari ayat ini kita mendapat sebuah pengertian untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan jauh lebih sulit dibandingkan mengasihi manusia yang kelihatan. Tetapi banyak sekali seorang percaya mengatakan, saya mencintai Tuhan, tetapi dia hidup membenci saudaranya. Alkitab mengatakan dia adalah seorang pendusta atau pembohong besar. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia bisa membenci saudaranya. Tidak mungkin. Orang yang mengasihi Allah, dia juga akan mempunyai kemampuan untuk mengasihi sesama. Nah, saudara, arti mengasihi sesama tidak diterjemahkan seperti yang dunia katakan. Saya akan bersikap baik kepada orang yang baik kepada saya. Tetapi saya akan berlaku jahat kepada orang yang melakukan kejahatan kepada saya. Firman Tuhan bilang itu adalah manusiawi sekali. Itu adalah duniawi. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Di dalam hukum Taurat, hukum agama maksud saya, gigi ganti gigi, darah ganti darah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi ajaran Kristus mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita dan mendoakan orang yang telah menganiaya kita. Mari kita jujur, ini bukan suatu hal yang mudah kita lakukan secara manusiawi. Karena kasih kita terbatas, kasih kita itu akan membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi yang jahat dengan yang jahat. Itu kasih manusia. Tetapi saudara perlu berdoa meminta kesanggupan kepada Tuhan untuk Anda dapat mengasihi dengan kasih-Nya yang ajaib itu. Itulah kemampuan, itulah anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Hanya kita lebih mengikuti kepercayaan di dalam hati kita bahwa kalau orang jahat kita harus balas dengan yang jahat. Padahal kita harus belajar secara karakter di dalam Kristus, kita harus menghasilkan buah yang berbeda dengan waktu kita belum hidup di dalam Kristus. Nah, saudara, Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya yakin sekali dalam hidup setiap orang termasuk saya, ada satu orang paling sedikit yang saudara kasih. Sekalipun orang itu sangat tidak menyenangkan buat kita. Orang itu penuh dengan kegagalan dan seringkali menjengkelkan diri kita sendiri. Siapakah orang itu? Diri kita sendiri. Kita marah, kita malu, kita jengkel terhadap kegagalan kita, terhadap kebodohan kita. Kita seringkali marah, seringkali kita putus asa, bahkan kita kadang kala ingin melarikan diri. Tetapi kita tetap menerima diri kita, mengasihi diri kita, bahkan kita berdoa, kita berharap supaya satu saat kita bisa berubah. Nah, kasih yang seperti itulah yang harus saudara berikan kepada orang yang melukai saudara. Kita bisa tidak setuju dengan dosanya, perbuatannya, tetapi kita selalu berharap agar orang itu bisa berubah seperti pengharapan kita terhadap diri kita yang melakukan kesalahan. Mengasihi sesama seperti yang Yesus katakan dalam Injil Matius 25.
Pada waktu aku lapar, kamu memberi makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan murid-muridnya bertanya, kapan engkau mengalami kejadian-kejadian yang seperti demikian? Pada waktu kamu melakukan terhadap salah satu daripada orang hina ini, kamu sedang melakukan terhadap diriku. Tahukah inti kehidupan kekristenan saudara? Selain kita menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu dapat dibuktikan dengan fokus hidup saudara bukan kepada diri saudara saja yang terbesar, tapi yang terbesar saudara harus belajar menggunakan kemampuan saudara untuk mengasihi orang di sekitar saudara. Karena perbuatan baik kita, karena kasih kita, maka orang akan mengenal Tuhan yang menyelamatkan mereka. Amin.